Kita akan tutor sebaya dan saya sebagai penutor Alpro ya. Kalau dari kalian mau bahas apa nih? Tadi katanya for ya, looping for. OOP mah beda leku. Apa nih? For apa mau bahas ini apa namanya? Soal kuis kemarin? Yoi. Ayo opsi dong, interaksi lah. Kita nih kan belajar ya kan. Kalau bisa kan ini open cam malah. Biar kita tuh Bahas kuis dulu Bang Nobel. Boleh, boleh. boleh. On cam dulu lah, on cam. Bener gak Nobel? Iya, on cam nggak sih? Nggak ada muka-muka bantal tuh. Gue juga baru bangun nih. Kita akan bahas kuis kemarin ya. Alpro cuman sekali kan kuis. Iya, iya, betul-betul sekali. Pamer dulu nggak sih? Anjay. Ini ada yang 100. Ada yang 100 nggak Alpro? Nggak ada yang 100 nggak kalian? Pamernya Mas Nobel. Kayaknya nggak ada sih 100 coy. Ada yang 100 nggak? Serius? Stroke that Aldi bro. Wih, Haikal 100 Kal. Ah, tutor lah kau. Tutor lah, ganti. Ini 93 orang nih ya. Berarti yang izin tuh berapa? Coba dikurangin dulu. Ayo, sebelum Ya, ini ya. Nganggur 8 orang. nganggur 8. Terus Ngelomba tadi. berapa lomba? Lomba 4, 12. 12 orang lomba. Berarti 20 orang izin. 8 tambah 12. Ya. Enggak, sekitar 15. Loh. Kok dia 15? Kalau 15 orang masih ada 3 orang yang 5 orang lagi. Ini 94 orang kan? Kalau kamu bilang 15, berarti ada 5 orang yang tidak diketahui. Berarti kurang 5 orang kan? Iya. Yuk, 5 orang yang tidak diketahui ini tolonglah ya join ya kan. Kalau kalian tidur, awak pun mau tidur. Kita langsung aja lah ya, kita bahas. Jadi yang pertama itu ada kelas ya. Ini kelasnya RA. NIM-nya segini ya kan. Aduh. Apalagi Rido. Nah, ini udah bisa lah ya kalian kan. Ini bukan operator ya. Ini juga ini setahu gua kayaknya ada sih. Cuman lupa gua. Nah, ini ya, ini kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Yang ditanyakan nilai tidak sama dengan ya kan. Tidak sama dengan. Duh, tutuplah pintu. Biasaan. Nah, terus ada soal ini. X sama dengan 2 tambah 5 dikali 5. Dikali dulu kan, 15, 17 kan.
Nah, kenapa error yang benar nih 5/5 ya? Karena variabel X kecil dengan X besar adalah bernilai berbeda gitu. Nggak percaya, kita coba ya. Entire screen. Apa tadi? X sama dengan 3 tambah 3 tambah 5. Print X-nya gede ya. Gini. Nah, dari sini aja udah dimarahin nih sama Python-Pythonannya. X besar is not defined ya kan. Ini kalau dijalanin ya error. Oh, yang X not defined, oke. Jadi X kecil dengan X besar tuh dua hal yang berbeda ya. Dua variabel yang berbeda. Kalau kalian printnya X kecil baru bisa. Dan di sini ada X besar nih. Lalu nilainya adalah kali 9 kali ya. Terus ini kita X besar. Nah, ini kalau di print baru. Nih, dia tuh dua variabel yang berbeda. Jadi ya itu, pokoknya ini balik lagi ke penulisan variabel ya, peraturan penulisan variabel. Sensitive case apa sensitif apa gitu namanya, gue lupa. Kayak gitu ya teman-teman. Ini nggak kelihatan ya. Ini dua hal yang berbeda, dua variabel yang berbeda. Oke, kita lanjut. Ini tadi ya. Manakah dari nama-nama variabel berikut yang tidak diizinkan dalam aturan penulisan bahasa pemrograman? Nah, ini ya. Nggak boleh ada spasi ya. Ini masih boleh penulisan variabel ya ini. Penamaan variabel. Oke. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Pokoknya kalau ada spasi terus di depannya ada angka, nah itu nggak boleh. Kita coba. Ini yang tuh share screen entire aja lah ya, bolak-balik. Ini tadi ya. Ini angka baru nama variabel. Nah, merah dia nih. Tuh, merah dia, dimarahin. Apa nih kata marah? Statement must be separated by new line bla bla bla. Aduh, nggak bisa ya. Kalau kita run juga print 123 novel. Buset, merahnya bener-bener merah ya. No, invalid decimal literal apa coba? Nah, apalagi kalau pakai spasi kayak gini. Sama aja ya, dimarahin ini nggak terdefine. Kecuali pakai underscore ya kan. Kayak ini juga nggak bisa ya. Pokoknya cuma underscore yang boleh itu karakternya. Oke. Lanjut. Nah, ini sebenarnya agak tricky ya teman-teman waktu itu. Perhatikan hasil eksekusi kode berikut. Saya sedang belajar ya. Ini hasil eksekusi kode berikut ya. Ya. Ini ya hasil eksekusi kode program berikut. Di sini ada petik kan, petik sampai ke petik. Saya sedang belajar di enter bahasa pemrograman Python. Manakah kode yang dapat untuk menghasilkan keluar? Nah, kode mana yang bisa menghasilkan output seperti ini? Nah, kalau yang ditanya menghasilkan output seperti di atas atau seperti ini, berarti dalam petiknya ini termasuk teman-teman. Makanya di sini jawabannya adalah, nah ini ya, makanya dia pakai petik kecil dulu biar dia bisa menggunakan petik besar. Oke, kita coba nih ya. Print petik kecil ya kan, petik kecil. Sabar. Yang lain deh, nama saya
dalam petik Nobel Nizam. Ini ya. Ini kalau kita run, ya, dia petiknya ke print ya. Hujan ya, bejir. Maaf teman-teman, berisik nggak? Kedengeran nggak yang suara background gue noise gitu? Aman Mas Nobel, kedengeran. Ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk slash ini, mari kita coba. Slash kayak gini ya. Setahu gue slash n. Gue juga bingung sebenarnya. Oh. Wait. Coba aja lah ya. Oh, ininya nggak ke detect ya. Nah, kita copy aja kali ya. Soalnya gue juga bingung ini slash maksud ya kan. Terus tahu gue enter tuh slash n doang. Coba kita run ya. Anjay, tapi beneran gini ya hasilnya ya. Oh, berarti bisa teman-teman pakai slash kayak gini. Nah, tapi di sini ada n-nya juga kan. Nah, ini gue juga baru tahu sebenarnya. Kalau bisa slash kayak gini doang gitu. Karena setahu gua slash n gini aja baru bisa ke enter. Sebenarnya yang eh, kode-kode yang slash n gitu-gitu, slash m, slash apa lagi ya, f kalau nggak salah. Itu tuh ada banyak teman-teman. Kalian bisa cari apa ya namanya, cuman gue lupa lagi. Slash, ini backslash kan namanya ya? Yang ngasih ini backslash bukan sih? Apa backslash itu yang ini? Apa yang ini? Halo. Bener Mas Nobel, backslash. Backslash ya? Nah, kalian bisa cari backslash code Python misalnya gitu. Oke. Jadi kalau ada slash ginian, apalagi ada n-nya gitu, itu tuh untuk mengenter teman-teman. Kalau di sini gue kasih n gitu, terus di sini gue kasih ASD, ntar dia ASD-nya bakal di line baru. Ya, ASD di line baru ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Lanjut. Perhatikan kode program berikut. X sama dengan 2, Y sama dengan 6. Maka Z, X lebih dari Y. Terus di print tipe datanya dari Z. Bolehan dong ya kan? Karena kan ini logika ya. Kalau 2 lebih dari 6 kan false ya. Ya kan? 2 lebih dari 6 false. Berarti Z ini nilainya false. Maka kalau kita print tipe datanya dari Z tersebut, tipe data dari false, yaitu boolean ya kan. Nah, tapi kenapa booleannya milihnya yang ada apa namanya ini? Tutup kurung lancip ya kan. Karena ini benar kan jawabannya ya. Karena kalau kalian ingat dan kalian coba-coba X bilangan true, kita print type dari X. Nah, bener kan dia pakai kurung lancip. Jadi ini ya inget-ingetan sih sebenarnya. Kalau kalian lupa bahaya juga nih. Bisa jawab yang ini ntar kan. Pokoknya inget-inget aja kalau Python tuh ngecek tipe data dia ada kurung lancipnya dah. Itu aja sih. Nah, kayak gini nih integer. Cuma kan di sini konteksnya boolean ya kan. Nah, kita lanjut. Nah, ini kayaknya banyak yang tricky ya. Kita lihat. Nomor berapa itu ya? Oh ini. Tapi rata-rata jawab bener kok.
Oh, ini ya yang banyak yang salah ya? Apa tadi ininya? B. Benar kok rata-rata jawabnya kalian ya. Cuman ya masih banyak yang salah ya tadi ya. Ya pokoknya tadi ya, teliti aja sebenarnya kalau kayak gitu. Karena jujur gue juga lama menelaahnya yang print plan print ini. Nih. Nah kan bingung kan, anjir slash apa ya. Ya kita lanjut di sini ya. Ini nomor berapa ini? Nah ini ya. Nah ini udah banyak yang bener lah ini ya. 104 orang loh, 91%. 2 orang. Nah pokoknya ini tuh ya teman-teman. Format dari fungsi built-in function-nya Python yaitu print. Itu kan kita bisa menuliskan string-nya apa aja. Kalau kita pakai koma berarti kita masih bisa lanjut apa aja, ya kan? Dan seterusnya sampai keyword-nya ada and dan shape. Jadi and ini setiap akhir dari ininya itu diberikan oleh karakter ini gitu. Namun sayangnya ini nggak ada gitu di jawabannya. Itulah yang gue bingung juga. Tapi kayaknya mungkin karena ini pakai koma-komaan ya. Jadi daripada kita penasaran kita coba. Nah, oh ya untuk shape ini dia di setiap apa ya, lebih tepatnya itu di setiap akhir string lah. Di Enggak, setiap Bel, itu izin masuk itu dari setiap kayaknya setiap ada jarak dari per kata dan setiap itu separate. iya iya. Kalau akhir mah malah n ya. Print. Ini ya. Nah, ini harusnya ada ini nih, cuman di jawaban nggak ada. Karena kalau di N itu udah pasti output dari ini tuh ada di keyword N ini. Cuman kan nggak ada kan, ya udahlah kita milih yang paling masuk akal yaitu ini ya kan. Karena ada bintang. Salah. Ya, gue juga lupa kepanjangan shape ini apa. Kalian bisa cari deh. Oke. Cuman udah banyak yang bener kok jawab ini jadi aman lah ya. Nah ini ya, ini jawabannya 1 kan yang bener. Ini udah banyak bener kok yang bener. Nah ini gue juga bingung kan kayak anjir apa sih males ya kan. 9 modulo 6. Berarti berapa tuh? 3 ya? 3 modulo 2. 1. Gitu nggak sih? Gue kayak gitu loh kalau jawabnya. Bener nggak? Bener kan? 9 kan? Dibagi 6, sisa 3. 3 dibagi 2 kan? Sisa 1. Gitu kan? Modulo kan? Hasil sisa kan? Itulah ya. Banyak yang bener juga kok. Cuman ini kenapa banyak yang jawab 3 ya? 3 sama 6. Total error. Nah, mungkin yang jawab error nih nggak tahu kalau bisa diginiin ya modulo ya. Gue juga mikirnya kayaknya nggak bisa deh, cuman dipikir-pikir bisa gitu. Gitu pokoknya tinggal di 9 bagi 6, sisanya berapa dibagi 2, udah gitu doang kan. Kita lanjut. Nah ini apa nih? Loh kok beda? Wah, oh ini. Ini 11 lah ya. Ini iya. Ini tuh kalau dia string dan dia dijumlahkan dia tuh cuman bisanya digabung ya teman-teman. Jadi didempet doang. Jadi kayak tok. Ini mau angkanya 3, mau 2 tetap digabung dia. Kita praktekin. A sama dengan 1, B sama dengan 3, 2, 1.
Kalau kita gabungin A plus B, ntar dia 1321 tuh kan. Pokoknya kayak cuman digabung. Ini ditaruh ke sini, karena kan dijumlah. Kalau itu karena string ya teman-teman. Kalau string tuh gitu. Ini masih banyak yang jawab salah kah? Ini siapa anjir yang jawab 2, Cok? 1 tambah 1, iya benar sih ya. 2 ya kan. 13 orang cuy. Tapi gitu ya, pokoknya ini kan masih ada petik ya kan. Petik gitu. Nah, kalau string atau yang ada petiknya ini, format string dijumlahkan itu dia tuh cuman digabung, didempet doang. 1 tambah 1 ya didempet gitu. Jadi 11. Oke, kita lanjut. Ini. Nah, ini ya. Kayaknya banyak yang malas di sini nih. Gue juga malas sebenarnya. Mana ininya? Ah, kok nggak ada sih? Ini ya. 975. 975 ini ya. Ini banyak yang jawab 2. Jawabannya yang benar 2 ya. Anjay. Tapi masih banyak. Wow, berapa nih? Berarti yang benar 65% doang ya. Ini kalian kenapa nih salah nih? Kita coba telaah ya kan. Di sini oke, kita baca dulu kodenya nih ya. Kan ada variabel A nih. Di casting ke integer dalam input ya kan. Jadi ini tampilannya ntar kalian disuruh minta masukin sesuatu dengan stringnya itu ini nih. Ya, kebayang nggak? Jadi ntar di output tuh ada A.2, terus kita diminta input. Nah, gitu. Ya kan? Udah paham lah ya harusnya. Nah, inputnya ini bakal di casting ke integer ya kan. Nah, habis itu ntar langsung diproses ke sini if nested if ini. Jika A di modulo 3 itu habis ya kan, maka printlah A habis dibagi 3. Nah, di sini instruksinya A adalah 9 ya kan, diinputkan 9. Apakah 9 habis dibagi 3? Ya kan, habis ya? Habis kan? Nah, tapi kenapa dia tidak ke-print ya kan? Ini awalnya gue juga bingung sih. Cuman kita lanjut aja dulu. Habis itu ada if lagi nih di bawah-bawahnya nih. Jika A lebih besar dari B, yang dimana A-nya adalah 9 dan B-nya adalah 7, maka dia true kan? 9 lebih besar dari 7, benar. Maka masuk lagi ke if yang selanjutnya. A kurang dari C. Apakah 9 kurang dari 5 di sini, ya kan? 9 kurang dari 5, false, ya kan? Maka ini tidak dieksekusi. Lanjut ke elif, ya kan? Elif C kurang dari B. 5 kurang dari 7. Benar kan? Maka diprintlah 2. Ya kan? Habis itu lanjut lagi. Kalau ini udah benar tereksekusi, dia nggak akan ngejalanin elif yang lainnya ya teman-teman. Dia langsung ke sini nih, if yang selanjutnya nih. Yang ini sabar. Ini if code blocknya gini, if elif else, elif. Enggak ya. Ini kan kita udah bernilai benar kan? 9 lebih besar dari 7. Benar kan? Nah, maka kita masuknya ke sini aja. Pengeksekusiannya tapi berhenti sampai di elif yang pertama ya, yaitu yang C kurang dari B, yang dimana nilainya adalah benar. Maka dia mengeprint 2. Dan udah sampai situ aja. Nah, untuk elif ini adalah punyanya if yang pertama. Dia akan dieksekusi ketika if yang pertama ini bernilai false ya. Ini kan true kan, 9 lebih besar dari 7. Nah, kalau dia salah, dia masuk ke elif yang ini. Baru akan dieksekusi code block yang ini.
Makanya kenapa di sini tuh cuman di jawaban tuh cuman 2, karena ini tidak dieksekusi lagi, guys. Sampai ke sini nih. Ya, sampai sini. Nah, 10 nih loh, sabar. Ini wait. Modusnya menjadi ya, ini tidak dieksekusi karena di komen ya. Panik gua kira salah jawabannya. Ya, sabar. Ini if-nya punyanya si ini ya, code block-nya ini ya. Ini udah bernilai benar, maka dieksekusi bla bla bla, tapi sampai ke elif ini benar, maka di-print-lah 2. Dan sampai situ stop, elif yang di sini juga nggak kepake. Ini stop gini. Nah, else yang ini punyanya if yang ini, yang paling pertama. Kalau nilai yang pertama ini tidak benar, yaitu tidak habis dibagi 3, maka dia bakal nge-print 9 ya kan. Tapi kan dia nilainya benar ya. Nah, harusnya dia ada keluar habis dibagi 3, habis itu 2. Nah, untuk print ini bukan punya siapa-siapa ya. Ini tuh kayak ya udah di line baru dia nggak masuk di if manapun, di line baru aja. Tapi di sini perintahnya dipakaikan komen, maka dia nggak ke-print. Nah, cuman gua penasaran, ini harusnya yang if pertama ini ke-print ya kan teman-teman. Cuman kenapa di jawaban tuh nggak ada gitu. Ya kita coba ya. Walah weh. Ini kenapa B-nya nggak ke-define ya? Ini aja deh. B sama dengan 7 apa berapa tadi B-nya? 7 ya. C-nya 5. Dah. A-nya 9. Nah, tuh. Harusnya ada nih di print kan. A habis dibagi 3. Oh, ini 10-nya belum gua komen ya. Ini harusnya kita komen. Nah, gini nih. Maka hasilnya itu bagi 3. Nah, itu yang agak gua bingung juga kenapa ini nggak ke-print di jawaban. Jadi ya udahlah jawab aja 2. Nah, gitu ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih soal nested if ini? Ini soalnya lumayan memakan waktu kita kan, waktu kuis. Jujur gue juga ditanyakan di nested if ini. Aman Mas Nobel. Aman. Jawaban kalian ya udah 60% juga sih banyak yang benar ya. Nih masih ada yang jawab 210 nih, padahal udah jelas ininya di komen ya kan. 39 nih, apa pula nih jawabannya 39. Ketahuan nembak ini. Ini 4 pula nih. Kalian lihat aja, pokoknya cara gampangnya ya kalau ada soal kayak gini lagi. Kalian lihat aja ini outputnya apa. Terus sama yang di sininya inputnya mintanya apa gitu. Terus kalian banding, misal nih, wah ini panjang kan, tapi gua udah paham ini elif-elif yang bakal banyak ketentuan begini-begini, maka nge-print-nya ini. Ya udah lu lihat aja. Misal angka 4 nih. Lu lihat aja ke 4. Ketentuan 4 nih apa nih? Oh, 4 ini di bagian if lagi sih elifnya yang ini benar nggak dulu. Kalau salah langsung lanjut aja, salah langsung sini. Tuh, kalau ini dua-duanya 3-3 salah kan dia masuknya ke else, maka baru ke print ke 4. Baru maka nge-print-nya 4 gitu. Teliti aja sih sebenarnya soal kayak gini. Karena emang kesel juga ya kan di dempet-dempet gini nested if-nya. Gitu aja sih. Lanjut ya. Ada yang mau ditanya nggak sebelumnya? Tanya-tanya aja ya. Kemungkinan UTS pun ada yang kayak gini lagi nih, bahkan lebih rumit mungkin.
Halo, 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 ada yang mau ditanya kah? Oh iya, case sensitive language ya. Nggak ada nih ya, kita lanjut. Kenapa nih? Aman. Oke, kita lanjut. Nah ini, nah ini mah udah jelas lah ya. String ditambah integer kan kocak ya kan. Udah pasti error. Nih nggak perlu kita coba, udah pasti ini. Ini kita lihat siapa yang salah ini jawabnya. Mana. Ini ya. Alhamdulillah. Tapi ini kenapa 33 10% anjir. 33 apaan? Oh, dikira string kali ya? Enggak ya. Pokoknya inget-inget aja loh, ada petiknya itu string, udah. Kalau itu string ditambah dengan string, dia digabung. Kalau dia string ditambah dengan angka, dia error. Gitu ya. Bang, gimana kalau string ditambah boolean? Ayo kita coba. Kata dia. False. Nah, yang C-nya stringnya 3. Print X plus C. Error ya, error lah pakai nanya ya kan. Nih, tidak bisa menambahkan bool dengan str kata dia. Oke, paham lah ya. Kita lanjut. Kenapa? Harusnya nggak error print. Harusnya kalau nggak error, oh di ini dulu ya. Ini oh di casting dulu ya. Air float. Ya, itu udah pasti benar karena kan di casting ya kan. Iya. Jadi kalau misal ini di casting ke float, itu pasti bisa. Ntar hasilnya ya 6 dia. Makan kita konteksnya di sini tidak ada casting kan. Jadi ya udah pasti error. Nah, kalian coba-coba lah biar nggak error gimana. Itu kata Raka di casting. Ya emang benar sih di casting. Lanjut ya. Nah, ini ya. Ini katanya banyak yang protes nih. Ini kita ada variabel A minta input di casting ke integer, lalu ada if jika A habis dibagi 3, maka print-kan A habis dibagi 3, jika tidak maka print nilai variabel A tidak habis dibagi 3. Jika kode di atas dijalankan dengan nilai inputnya 4, output apakah yang akan dikeluarkan? A berarti 4 tidak habis dibagi 3 ya kan? Ini kan tidak memenuhi maka dia langsung masuk ke else. 4 tidak habis dibagi 3. Ya, ini yang benar ya. Kemarin tuh kalau nggak salah ini tuh salah ya. Terus dibenerin sama bapaknya, Bapak Tirta karena kita bersuara ya kan. Waktu itu jawabannya ini nggak bener. Terus kayaknya udah dibenerin. Ya nggak sih? Ya nggak? Halo. Iya kayaknya Mas Nobel. Ada tadi beberapa case dari. Kayaknya yang itu yang kemarin ini enggak sih? Tanda kurungnya enggak ada itu. Jadi bonus bukan? Yang itu bukan? Yoi. Iya, kayaknya. Ya gitu deh. Nah, jadi kalau kalian masih ada yang ini disalahkan tapi jawabannya sudah benar, ya protes aja ke Pak Tirta ya. Tinggal ngomong kok. Hak kalian mendapatkan nilai. Oke, kita lanjut ya. Import tidak bisa digunakan dalam penamaan variabel bahasa pemrograman. Kenapa? Alasannya, kata import merupakan keyword. Nah, ini ya yang benar ya. Karena dia itu sintaks keyword dari Python-nya sendiri, makanya nggak bisa. Oke, misal kita ngasih nama import sama dengan 1 gitu. Print import. Bisa ya kayak gini teman-teman nih ya dimarahin nih. Apa nih? Statement bla expected module name. Tuh ya invalid syntax ya.
Bisa dia. Karena import ini digunakan ya untuk mengimport modul atau library ya, kayak misal import time gini. Terus import math gitu ya. Lagi ya import pandas aspd gini ya. Anjay belum keinstall lah. Ya gitulah. Karena dia merupakan keyword atau sintaks dari Python itu sendiri ya teman-teman. Ini masih banyak yang salah nggak ini? Import. Ya oke lah ya 85%. Kata import terus. Nah ini kenapa nih kalian nih? Salah ya ini. Capsicup kalian ini ya. Oke kita lanjut. Nah lanjut kayak gini lagi ya. Nah ini sebenarnya sama kayak tadinya, cuman beda inputnya aja kan. 9, A-nya 9, B-nya 6, C-nya 7. Nah ini masuk ini ya, 9 benar, ini benar, ini ntar kecetak. Cuman kayak yang di atas tadi dia nggak kecetak, ya udah kita skip ya. 9 lebih besar dari 6. Benar ya. Masuk sini, apakah 9 kurang dari 7? Salah. Apakah 7 kurang dari 6? Salah. Apakah 6 lebih besar dari A? Salah ya kan? Lebih besar dari 9 ya? Salah. 6 lebih besar dari 9? Salah ya kan? Maka nggak ada yang memenuhi, maka dia ngeprint else ini. Mau nggak mau. Ya kan? 4 ya kan? Nah, adalah nih 4 kan, 1. Nah, ini kita lanjut ke ya udah, ini kan kayak yang gue bilang tadi, ini tuh udah terpenuhi. Ya udah, elif-nya nggak dieksekusi sampai ke sini. Ya kan? Ini else-nya punyanya si if ini ya, jangan salah. If yang pertama. Nah, di sini ada new line baru print 10. Nah, makanya 4 dan 10 jawabannya. Kita lihat apakah masih ada yang salah. Mana lagi lah, paling bawah ya. Nah, ini ya. Anjay. 69%. Ini 18, 489. Motivasi apa kalian ini 489, cuy? Gini ya, teman-teman. Kalau kalian sudah melihat ada N dan shape-nya itu ada spasi gitu. Ya kalian tinggal lihat aja pilihannya yang ada spasinya gitu. 3 opsi ini kan berarti. Nah, ini 3 digabung 9 nih udah pasti salah ini. Berarti tinggal 3, 10 dan 4, 10. Nah, itu. Oke. Kalau kalian ada lihat print-nya ada N dan shape-nya itu dipakai spasi. Kalian cari aja pilihannya yang udah terspasi gitu. Dan lihat juga ini print-nya hasilnya apa nih? Angka kan. Terus pakai spasi. Dan semuanya kayak gitu. Ya udah kalian lihat aja. Ini nggak mungkin karena dia nggak ada spasinya. Ini juga nggak mungkin ya kan. Gitu doang sebenarnya cara cepat. Ya kita lanjut, apa ada yang mau ditanyain? Lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja. Kalau kata Pak Tirta, saya kan nggak tahu ya, kalian kan nggak bertanya, jadi saya gas-gas aja gitu. Nah, samalah kayak gitu. Gue juga nggak tahu kalian tidur apa enggak. Nah, lanjut ini sama aja nggak sih? Tapi salah ya. Oh, ini yang error kemarin ya. Dia kalau di atas dijalankan dengan input 5, A-nya 5, B-nya 7, C-nya 9. Output apa yang dikeluarkan? A-nya 5. Ini nggak terpenuhi. Berarti langsung masuk ke else ini ya, ntar dia ada 9. Sabar dulu deh. Satu. Ini nggak terpenuhi, ya udah. Habis itu masuk ke sini kan. Apakah 5 lebih besar dari 7? Salah kan? Ya udah nggak terpenuhi ini. Berarti nggak ada yang jawabannya itu 1, 2, 3, 4. Nggak ada juga kan di pilihannya. Ya udah ngapain diurusin. Lanjut ke elif.
9 lebih besar dari 7, bener lah ya. Baru kita eksekusi di sini. Terlihat yang tadi udah benar, apakah lanjut lagi, apakah 5 kurang dari apa nih, 9 ya, 5 kurang dari 9, bener. Maka printlah 5. Udah sebenarnya sampai situ aja, kan udah terpenuhi soalnya ya kan. Ini udah terpenuhi. Jadi nggak elif-elif lagi sebenarnya. Ininya tidak tereksekusi. Ini else yang ini juga nggak tereksekusi. Nah, makanya dia langsung ke 10, ya kan. Jadi cuma eksekusi ini sama ini. Oh, ini harusnya 5, 9, 10 nggak sih? Cuman ininya nggak ada spasi, teman-teman. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya, kita coba nih ya. Makanya gue bilang tadi, yang pertama else langsung gitu. B-nya berapa tadi? 7. C-nya 9. Ya, kita lihat ya. A-nya berapa tadi ya? 5. Oh, benar kok. 5 dan 10. Ini else-nya punya siapa sih? Lah, kocak ini else. Ini else-nya nggak punya siapa-siapa ternyata, teman-teman. Nah, ini Elif punya siapa pula? Orientasi kali ya, salah ya. Oh, enggak kok. Ya, gitulah pokoknya ya. Sabar-sabar, panas cuy. Gitu ya. Ini udah benar kok jawabannya, cuman ini udah dibilang Pak Tirta, udah dibilang ke Pak Tirta juga sih terkait soal ini. Oke, kita lanjut. Oh iya, kalian jawabnya apa? Ini ya. Buset, banyak yang jawab ini ya. Anjay. Ya, hampir bener lah pokoknya kalian. Ini ada yang jam 6.10 cuy. 6.10. Oke lah, oke. Kita lanjut. Nah, ini. Nah, ini mah gampang lah ya. Ini kan kayak 3 lebih besar dari 5. False kan? Ya udah, outputnya false. Karena dia bakal nge-print nilai dari hasil logika ini, benar atau salah kan? Betul or false, ya udah. Lanjut. Nah, ini mah masih gampang lah, ini tipe data doang nih di modul 1 kan kalau nggak salah. Ini masih ada yang salah kah kalian? Aman lah harusnya. Ini ya. Buset, masih ada jawab yang kelas float, cuy. Emang float anjir. Ini apa sih? Oh, nggak ada ininya. Ini ya. Ya, sekali lagi teman-teman diperhatikan kalau tipe data tuh dia ada kurung lancipnya. Nah, itu aja sebenarnya outputnya kalau untuk ngecek tipe data. Jadi jangan yang kelas float doang ya, tapi yang benar kelas kayak kurung lancip. Oke, kita lanjut. Perhatikan kode program berikut. Jika kode di atas dijalankan, output apa yang akan dikeluarkan? 12, A-nya 12, B-nya 3. A, ini bagi kan kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya kan? A dibagi oleh 2 kalinya B. Berarti 6. A dibagi 6. 2 kan? Nah, ya udah. Ini tuh sebenarnya penyingkatan aja teman-teman ya. Ini tuh berlaku di semua operator. Contoh. Coba nih ya. Wah, ada nilai A di sini adalah 3 dan B-nya adalah 1 misalnya. 2 deh. Terus C ini adalah plus minus. Plus sama dengan gitu. Dari B kali A.
Kayak gini, ini kenapa C-nya nggak mau? Oh, variabel baru nggak bisa kah? Tes. Kecil nggak? Oh iya. Oh iya, baru ingat. Kalau variabel baru itu ya teman-teman, dia itu nggak bisa langsung dipakai operator assignment kayak gini. Nggak tahu kenapa. Kalian coba-coba deh. Soalnya gue udah 3 kali nemu, loh kok nggak bisa ya? Kita bikin variabel baru. Karena ini kali Bel. Hah? Karena kalau variabel baru kan belum ada nilainya, jadi nggak bisa dipakai di situ. Iya, benar. Karena variabel baru tuh belum ada nilai ya. Jadi sama aja lah kalian kayak mendeklarasikan suatu variabel tuh kayak gini. Dah, gitu doang. Gini deh. Nah, gini doang. Jadi nilainya apa ini tidak tahu kan kita nggak tahu, nggak bisa bilang nol juga bukan ya kan. Tapi kayak bener-bener kosong gitu. Makanya dia nggak bisa di-assign. Nah, ini juga berlaku buat B ya. Berlaku buat semua operator. Ya. Mau ini bagi, mau ini modulo. Woi, nah, kali ya kan. Tuh, bisa semua. Pokoknya minus juga bisa. Operator matematika lah pokoknya bisa. Gitu ya. Itu peningkatan aja sebenarnya, peningkatan penulisan. Karena itu kan sebenarnya sama aja dari B eh, ditambah ya. B ditambah bla bla blanya kan. Nah, sama aja kayak gitu. Kalau pakai yang operator tambah ya maksud gue. Memang masih banyak yang salah kah? Gue juga hampir jawab salah sih sebenarnya. Gue lah apa ini anjir. Untung gue koreksi lagi. Nah ini ya. Fatal error. Nah, gue hampir jawab fatal error juga sebenarnya teman-teman. Cuman gue koreksi-koreksi lagi. Gue pikir, oh iya ya, ini kan operator. Kocak. Ya udah gue benerin. Habis itu lanjut tipe data. Literal dalam Python digunakan menyimpan pecahan. Nah, ini float malah ya. Jelas. Nah, ini malas ini kan. Ini karena malas gue aja pakai kalkulator ini. Kalkulator itu pun agak dongo lagi ini. Entah mengapa gue jam 10 lah pokoknya. Oke, lanjut ya. Nah, terakhir nih. Nah, di sini ini gue murni salah nih. Pasti ini ada yang benar nih. Harusnya jawabannya error ya, teman-teman. Kita lihat berapa orang yang jawab. Ini ya. Buset, setengah-setengah ya. Error. Tapi lebih banyak yang kejebak ya. Ini 4. Oke, teman-teman, ini tuh kenapa kenapa jawabannya yang benar tuh error? Karena ini tidak di casting ya. Dia nggak ada integernya. Oke. Makanya dia nggak bisa dioperasikan ke dalam eksponensial seperti ini. Kita coba nih ya, kalau nggak percaya. Enter number, bla bla bla. 5 deh. Tuh ya, error ya. Tapi kalau kita casting ini ke integer, dia baru bisa 5. Tuh, 5 dibalikan 2 sama dengan 25.0. Itu ya, makanya dia salah ya, karena dia tidak di casting ke integer. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? PPT anjir.
Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Atau kita ingin mendiskusikan sesuatu? Atau kita lanjut ke apa nih? For kah? Tadi ada yang request mau bahas for. Boleh Mas Nobel. Well, gua. Oh ya. Oh iya, iya diizinkan. Oke, nggak ada yang mau ditanya kah ini terkait kuis kemarin? Kalau gitu kita lanjut ke for. Emang kena kalian kendalanya di for apa, Bejir? Bisa ya? Tapi emang sih for itu gue juga belum di luar kepala gue for. Kayak masih banyak yang tricky-trickynya gitu. For ya, apa ya for ya? For. Tapi for itu ya teman-teman, kita bahas sedikit ya biar kita cepat selesai. For itu simpelnya adalah, ini saya sering gue kelihatan kan? Simpelnya adalah for i in range, ya kan? 10 misalnya. Titik 2. Print i. Ini kali ya. Kenapa sih ya? Gue lupa lagi. Itulah pokoknya. Ini ya. Kalau for itu teman-teman, untuk i dalam rentang 10. Tapi dia tidak mencapai nilai 10 ya. Wait. Ini kita buktikan. Ya. Oh, 9. Ini nggak usah deh. Oke. Jadi ini enaknya gimana ya? Jadi ya. Itu selalu dimulai dari 0 ya, Bel ya? Iya, benar. Itu iterasinya selalu dari 0, tapi itu kalian bisa setting kalau di range pakai fungsi range ini. Oke. Coba gue jelasin dulu ya dasarnya. Untuk i ya kan, ini bisa diganti apapun, misal labo gitu. Ini bisa. Ya, jadi sekreatif-kreatifnya kalian lah. Ya, gue jalanin lagi nih. Tuh, masih bisa ya. Untuk labo dalam rentang 10. Nah, gitu baca ya teman-teman. Makanya banyak orang bilang Python tuh bahasa Inggris, jadi kalian jangan bingung-bingung banget gitu. Untuk labo dalam rentang 10. Maka setiap rentang itu, setiap labo dihitung dari 0. 0 maka ngeprint ini. Seterusnya, 1 maka print ini gitu. Nah, labo ini kenapa dia dimulai dari 0 defaultnya? Karena dia iterator. Ini kan looping for ya. Jadi setelah kita menulis for, ini adalah iteratornya atau iterasinya atau pengulangannya itu. Atau variabel yang dihitung sampai berapa untuk setiap kalinya diulang gitu. Jadi ini bebas ngasih nama apapun. Jadi kalian jangan bingung kalau ketemu for-nya itu namanya kadang ada yang singkat atau ada yang kayak for waktu bla 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 gitu. Kalau kalian mau di GPT ya kan. Nah ini yang pertanyaan labo itu tadi bagus nih ya.
Tapi sabar, ini kan dia outputnya 0 ya. Untuk labo dalam rentang 10. Nah, kalau kita settingnya range-nya itu 10 aja, dia otomatis dari 0. Tapi kalau kita bikin 1, misal kayak gini ya, 1 koma, dia dimulai dari 1 tuh. Nah, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu, teman-teman. Sebenarnya ini bisa disetting. Ini kalau kalian baca dokumentasinya, nah nih ya, kok fungsi range nih, parameter pertama dia ada start, ya, atau iterasi pertamanya itu dimulai dari angka berapa. Yang sedangkan yang di sini yang gua setting 1 kan. Nah, stopnya di angka berapa? Yang kedua. Jadi dipisahkan oleh koma. Makanya dia support indeks koma, ya kan. Baru dia ini ada opsi lagi nih. Ini stepnya mau lengkahnya mau berapa kali lengkah. Misal di sini gue 1 sampai 10 ya, gue lengkah 2 nih misal. Kita jalankan. Nah, dia bakal ngelengkah 2. Jadi dari 1 terus lengkah kedua lengkah 2 kali ya. 1 kan. 1 2 3 ya kan. 1 3 habis itu 2 ya kan. Dilengkah gitu dari iteratornya ya. Sebenarnya kan 1 nih. 1 sampai 10, lengkahannya 2. Berarti keluarnya ini angka ganjil ya. 3, 5, 7, 9 ya kan. Gitu ya. Jadi ini bukan format. Parameter dari fungsi range dalam for ya. Nih, kalian bisa baca di sini. Ada kok. Nah, tapi kalau kita nggak kita tulis sama sekali, kalau kayak gini doang, berarti dia kebacanya start sama stop doang, dia nggak ada lengkahannya. Oke. Tapi kalau kita by defaultnya satu angka dalam kurung range ini, berarti akhir iterasinya mau nyampe berapa gitu. Tapi kalau kalian setting 2,10, 2, berapa, berarti parameter yang pertama adalah parameter iterasi dimulainya dari angka 2 hingga 23. Nah, makanya dia kan namanya range ya kan, rentang ya, interval. Gitu teman-teman. Oke, ini kalau tadi gua nggak make N ya, dia bakal otomatis ke spasi. Ke enter spasi kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ya. Wait ya. Oke. Apalagi ya sebenarnya variasi for tuh banyak ya bisa, tapi ini dasarnya lah. Sebenarnya dasarnya itu nggak pakai range sih sebenarnya ya. Apa ya waktu itu ya? Gue juga lupa anjir. Lalu seingat gue tuh nggak pakai for dasar dari for ini. Misal ada untuk pakai data list apa? Data dengan list gitu. Nomor 3. Oh ya apa sih? 4, 5, 6. Misal gini ya. In data juga bisa nih kayak gini. Untuk labo in data ya kan. Ini yang keprint apa anjir gue sabar. Oh ya. Jadi labo ini sebagai iterasi dari setiap indeks data listnya ini untuk kita cetak gitu. Itu yang paling 56 ya. Sebenarnya banyak lah pokoknya variasinya itu. Spill tugas Apro kemarin aja bang. Tugas Apro lu kemarin. Itu yang mana ya? Yang praktikum terakhir itu loh. Oh. Sabar ya. Mana ya?
Modul 4 ya? Ya, itu modul 4. Oke, kita lihat di codingannya ada nggak ya? Ide bagus. Thank you, Aisyah. Di sini nggak ya? Bukan anjir. Optikum. Nah, kok nggak ada? Nggak folder kan ya? Yang mana lagi ya? Oh ini, ya kan? Coba set mesin. Ini berapa? 1.3 dan 1.2. Bukan ini ya? Yang mana sih anjir? Bukan tugas itu loh, apa namanya? Kayaknya yang kasus itu deh. Bukan ini yang pertama. Oh bukan. Eh, Oh gak lihat di classroom aja deh, yang tugas iya individu. ini. Gue lagi lihat ke classroom, tapi kode Oh, gue oke. Permainan menebak angka dengan pembatasan waktu. Menghitung jumlah kata vokal. Soal. Gue taruh mana ya? Praktikum ya. Bentar ya. Loading. Aduh, tugas ini. Wah, kok nggak ada ya? Modul 4 kan? Isan, lu kan sekelompok sama gua, San. Apa tuh? Kita ini ngerjain gak sih? Dibagi-bagi kemarin. Ya. Itu yang grade-grade itu bukan ya? Bukan, Cok. Yang ini. Pencarian bilangan prima dalam rentang tertentu. Oh, nah, coba lihat di grup dulu ya. Oh iya, Ding. Gue cuma ngerjain itu. Kocak. Aldi coba dah. Aldi yang banyak buat. Ngerjain 2 ya. Aldi yang 2. Iya. Apa praktikum Alpro ya? Iya. Laporannya aja kali ya. Nah ini nih, kelihatan nggak VS Code gue? Kelihatan. Nah, gue cuman ngerjain bagian ini. Nomor soal 1 kan ini. Buka itunya aja nggak sih, Bel? Yang di WA, Bel? Yang di WA. Strukdat. Alpro ya. Alpro. Apa ya, pengen rebahan anjir. Mana? Oh ini. Tapi jelek, Jo. Ini kita laporannya Ya. Ya udahlah, mana sih namanya? Loh. Oh ini.
top 9. Bahas yang error juga tuh kata Fabio tuh. Error apa tuh? Ini error pertemuan kita yang terakhir sama Pak Tirta itu deh, yang di gedung E ya. Hah? Apa Lu kan nggak datang, kocak, lu kan bolos kemarin tuh. Ini ya, yang ini kan apa, Aisyah ya kan? Nih, pencarian bilangan prima dalam rentang tertentu. Aduh, kalau ada matematikanya ini agak males gue. Ya, pakai tipe data list ya, primes, namanya primes. Itu prima. Ini pakai list. Untuk num ya, untuk setiap num untuk dalam rentang bilangan awal, koma, berarti ini mulainya ya. Bilangan awal ini jadi startnya. Bilangan akhir nih jadi stopnya. Jadi kalau misal kita bilangan awalnya kita masukkan 10, di sini range 10, bilangan akhirnya kita masukkan 20, berarti di sini 10,21 ya kan? Tambah 1 soalnya. Berarti untuk num ini numnya ini berarti ya default ya. Sama kayak tadi. Selanjut, jika num lebih dari 1 ya udah pasti 1 nggak sih? Oh iya, deng. Iya. Aduh, sebenarnya gue gak bisa jelasin banyak ya kalau yang bilangan prima ini walaupun gue yang ngerjain. Karena logikanya agak sulit untuk saya jelaskan gitu. Kompleksitas waktu. Ketahuan bener GPT-nya anjir. Nah, waktu itu lagi hektik teman-teman. Jadi kayak anjir nggak sempat ngerjakan inilah GPT aja semua. Ya, benar. Itu ya teman-teman ya. Ini disclaimer dulu ya ini. Jadi sebenarnya tidak murni dari saya yang mengerjakan. Nah ini for yang untuk nyusun pola ini menarik ini ya. Karena ini sangat gampang dan menyenangkan gitu. Ini ya biasa lah ya. Ya logika tipis-tipis aja ini. Ntar dia ini pola bintang ya, bejir pola bintang tuh kayak mana, Cok? Ya itulah pokoknya ya. Emang apa yang mau dibahas Aisyah? Semuanya kah bejir? Enggak, itu loh di apa namanya di chat apa namanya gue bilang yang modul tugas individu modul 4 kasus 3. Nah gue kemarin nggak sempet jawab yang itu tuh, bukan yang modul kelompok, bukan tugas kelompok. Oh, tugas individu, kocak. Iya. Gak ngomong aja. Kita orang udah nyariin tugas kelompok. Kan gue bilang makanya lihat itu classroom kan. Oh, Udah nggak apa-apa. ini ya kan. Tugas individu ya. Tugas individu kasus-kasus ini. Ini mah. Kasus berapa tadi? Kasus 3. Emang apaan kasus 3? Penjumlahan digit angka. Oh alah. Kita ke sini. Oke. Kasus 3. Ini kan ya. While for kan. Penjumlahan digit angka dari suatu bilangan dengan penjumlahan digit angka. Udah sebenarnya kayak gini aja nih. Ini penjumlahan digit angka ya. Yuk outputnya ini yang untuk for. Anjir, jangan banyak-banyak lah. 11 ya. Iya tah. Iya 11 ya.
3 tambah 2, 5. 5 tambah 5, 10. Tambah 1, 11 ya kan. Itu kan maksudmu ya yang Aisyah yang ini kan? Num sama aja. Ya benar. Nah ya. Ini sebenarnya sesimpel ini aja sih sebenarnya. Jadi kita bikin variabel ya untuk menyimpan input berupa tipe data integer ya. Jangan lupa di casting ke integer. Lalu gue bilang nih, hitung dari 0. Ya, variabel gue bikin variabel buat apa ya? Untuk menyimpan lah hasilnya. Untuk menyimpan hasilnya. Tapi gue jadi 0 ya, karena kan ya belum dijumlahin kan ya. Jadi ini untuk wadahnya aja lah, hitung kan. Justru untuk nih gue gedein dulu ya. Untuk i di dalam, nah ini kenapa dijadikan string gitu, num. Numnya dijadikan string. Yang udah kita inputkan ini dijadikan string. Ya, ini gue input ini. Ini kan berupa integer nih. Ya kan, integer di sini, integer 1932. Terus gue casting ke string di dalam for-nya. Num ini. Berarti ini jadi string dia, bukan integer lagi. Jadi nggak apa ya? Nggak diolah sebagai integer, tapi diolah sebagai string. Makanya kalau dia string, dia kebacanya ininya ya. Berapa banyak karakter di situ kalau nggak salah. Jadi untuk i di dalam stringnya num gitu. Ada 4 kan. Jadi dia 4 kali pengulangan, makanya dia bisa dijumlahkan di setiap digitnya gitu. Ini kan ada 4 digit nih. Makanya dia dijadiin string gitu. Biar dia bisa ngebaca ini 4 digit loh. Makanya dia dimulai i-nya dari seperti biasa defaultnya 0 kan. Dia masuk ke 1. Ya, ntar dia masuk ke sini, hitung plus apa namanya? Anjir ini namanya kok gue lupa ya. Sama dengan, nah, hitung ditambah oleh integernya dari i ini. Yang dimana i ini kan mewakili digit pertama gitu loh, 1. Karena kan udah di casting dia. Paham nggak? Sebelum kita jauh, paham nggak? Paham. Bener ya. Kalau nggak paham bilang aja. Gitu. Pokoknya i-nya ini dia masuk ke digit pertama, tapi dalam bentuk string, ya kan? Karena dia di casting ke string. Oke, udah di casting ke string, i yang pertama masuk 1 ya kan, digit 1. Sebenarnya ini indeksnya 0. Karena kan i-nya itu dari 0. Tapi dia masuknya di dalam string karena kan in ya, for i in str num ya. Dia jadi masuknya ke sini gitu. Digit pertama itu angka 1. Berarti dimasukin ke wadah, nah yang variabel namanya hitung kan. Dijumlahin ke hitung dengan integer dari i itu, yaitu perwakilannya apa? 1. Di casting ke, jadi yang ininya tadinya string di casting ke integer lagi gitu. Makanya dia bisa tertampung di wadah di sini. Nah, ini ntar kehitungnya 1 nih. Nah, ini udah 1 nih. Kita balik lagi ke pengulangan kedua, karena kan ada 4 nih ya. Pengulangan kedua, i-nya ini indeksnya 1, tapi mewakili angka 5 di sini. Angka 5 masuk ke dalam variabel hitung, di casting ke integer dari i-nya tersebut. Ya kan? Berarti 1 tambah 5, 6 ya kan? Di sini ntar jadi 6, hitung sama dengan 6. Masuk lagi ke pengulangan yang ketiga. For i-nya 2 nih, in str num 2, indeks kedua ini apa? 0, 1, 2, 3 kan? 3. Masuk lagi ke hitung, ditambahin, dijadikan ke integer. Jadi masuk tadi 6 tambah 3, 9 ya kan? Dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, gitu. Nah, di sini ada yang mau ditanya atau ada yang kurang paham? Itu plus sama dengan tuh maksudnya apa nih, Bel ya? Ini tuh sama aja kayak
Nah, sama aja kayak gini, San. Oh, oke. Tuh, perasaan udah gue bahas ya tadi ya. Oke. Plus sama dengan ini, pokoknya variabel ini dijumlahkan ya. Nah, kan tambah ya, dijumlahkan, ya. Ditambah gitu. Ditambah oleh ekspresi ini gitu, atau statement ini gitu. Ini kan bebas nih, ini sesuai kebutuhan lah. Kalau lu maunya kali bisa dipakai kali, atau backslash bisa, kurang bisa, kayak gitu sesuai kebutuhan. Ini hanya penyingkatan penulisan. Oke, paham ya Aisyah? Ya, paham. Makasih. Sekarang yang while ya. Yang while itu, nah ini agak tricky nih. Karena while itu menyebalkan. Ini sama ya kayak tadi ya. Inputin angkanya ya kan. Mau berapa. Nah ini sebenarnya agak mirip konsepnya, cuman gue males jelasinnya sebenarnya. Gimana ya jelasinnya ya? Sebenarnya agak mirip, tapi dia ada dibagi habis oleh 10. Ini bagi habis kan ya? Gue lupa juga anjir. Nah, pokoknya kalau while tuh mirip konsepnya, cuman dia perulangan itu dari mana? Dari selama. While tuh kalau kalian mau baca Indonesianya itu selama num tidak sama dengan 0. Nah, kalau selamanya ini benernya true, ya selama itulah dia bakal ngulang. Selama num tidak sama dengan 0. Selama angka tidak sama dengan 0, dia akan terus mengulang. Gitu sih baca kalau while. Nah, cuman kalau yang di sini gue males jelasinnya. Males sih, gue juga lupa kayak mana logikanya. Jadi sih gitu aja paling kalau untuk kasus 3. Ada yang mau ditanyakan? Coba kita for ini, nah yang while ini kita ada 0 ya kali ya. Oh bener anjir. Apa ya ini ya? Ini tidak sama dengan 0. Oh. Nih, 0 ya. Ya udah. Gitu dah. Oke, cukup. Ada yang mau didiskusikan lagi? Halo. Ada yang mau didiskusikan lagi atau ada yang mau ditanya lagi? Halo? Buset, tidur semua nih, yakin gue. Bel, Yuk. kemarin itu waktu lu nggak masuk itu kan ada pembahasan soal error atau bug gitu kan. Nah, kalau elunya sendiri itu paham nggak sama yang begituan? Cukup paham. Nah, boleh dong yang bagian itu dong, karena itu susah juga sih. Ada nggak di GCR? Ada sih kalau nggak salah. Oh ingat. Di GCR Alpro ya? Iya. Materi. Rasa screen-nya. Iya. Ini ya testing debugging. Buset, anjir gua nggak masuk tapi materinya seru. Jalan. Semakin kompleks fungsi dan program yang dibuat, maka semakin banyak celah. Ya, benar. Jadi kalau kalian ngoding nih ya, terus lainnya itu banyak, itu pasti ada kemungkinan celah untuk error, bukan untuk error aja ya, tapi untuk bug. Jadi bug itu apa sih? Bug itu sebenarnya bukan error, tapi
kode atau codingan yang belum dioptimasi gitu, belum dimaksimalkan, belum ditutup rapat lah istilahnya. Jadi kayak masih ada celah dan apa ya, celah itu tuh bisa dimanfaatkan, bukan hacker juga sih bahasanya ya. Kalau coding-codingan kita tuh adalah kayak selip dikit, ntar dia bisa ngaruh ke yang lainnya. Tapi dia tidak termasuk error gitu. Tapi kalau error ya error. Tapi kalau bug itu dia tuh kayak ya ngebug aja, kayak kesalahan algoritma aja gitu, kayak kesalahan kode aja gitu. Human error lah ya, nggak human error juga sih sebenarnya. Nggak termasuk human error, tapi ada apa ya, faktornya juga gitu dari human error. Ini apa nih? Syntax error. Ini artinya invalid syntax ya. Artinya lu typo aja udah. Syntax error. Can assign to keyword. Ini apa anjir? Indentation. Nah, ini indentasinya error. Ini kalau lu ngasih nama variabel tapi tiba-tiba aja, jadi nggak ke define gitu. Jadi dia nggak terdeklarasi lah bahasanya. Variabel ini ntar dikasih tahu, variabel ini tuh nggak lu deklarasi loh kata dia. Maksud lu nih apa anjir gitu. Deklarasi dulu lah gitu. Gua nggak bisa baca ini variabel apaan. Nah, gitu kata dia. Type error ini apa nih? Wah, ini gua nggak tahu ini ya. Oh, ini biasanya operasi ya. Operasinya nggak bisa antara string dengan integer. Nah, itu maksudnya. Kalian baca aja di sini apa gitu. Terus baca unsupported operand, berarti nggak disupport operasi antar dua tipe data, yaitu string dan integer ya kan. Terus apa ini? Type error. String object cannot be interpreted as integer. Oh, ini yang ini. String itu nggak bisa diolah. Misal string kita masukin angka kan, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalian operasikan itu, nah ntar dia bakal muncul ini. Jadi string itu nggak bisa dioperasikan matematika ya. Kalau angka, kayak lu masukin string 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dalam petik tapi kan. Nah itu nggak bisa dioperasikan dalam integer. Habis itu my print missing one record. Ah ini tuh kalau kalian bikin fungsi, nah terus kalian tuh masukin dalam kurungnya ini, parameter dalam kurungnya ini kurang gitu. Dia bakal minta, woi parameternya kurang nih, kurang 1 nih, missing nih gitu. Contoh, kayak mana contohnya? Nanti deh contohnya ya. Gue juga baru baca nih. Baca-baca dulu lah. Pokoknya ini kalau type error nih, terus dia langsung dikasih tahu fungsinya ini gitu. Nah itu terus missing record argument, dia biasanya parameter di dalam kurungnya ini loh, ada yang kurang lu masukin atau ada yang dari ya lebih ke situ sih. Parameternya nggak lu masukin semua. Jadi kayak misal recruitment parameternya itu ada 3 tuh. Kayak my range tadi lah. My range. For range tadi itu. Range itu kan tadi gue bilang ada 3 parameter kan. Start, stop, sama apa? Lengkahan ya. Nah, itu kan fungsinya ada 3 nih. Dalam fungsi range itu ada 3 parameter. Nah, terus kalau lo orang masukin cuman 2, tapi ini dalam konteks fungsi yang kita bikin sendiri ya. Kalau kalian cuma masukin 2 atau lebih dari 2, kok 2 sih? 3 ya tadi. Bahasanya parameternya 3. Terus kalau kalian masukin kurang dari 3 dan lebih dari 3, nah itu dia bakal errornya kayak gini. Tapi kalau lebih dari 3, dia errornya agak beda dikit lah. Tapi kalau kurang dari 3, dia bakal bilang gini, weh, parameternya kurang 1 lu isi gitu. Unbound local error, local variable x, reference before assignment. Ini mungkin ada kesalahan waktu lu ngasih nilai dalam variabel ya. Belum pernah nemu juga sih lokal ini. Name error, name z is not defined. Nah ini mah sama kayak tadi ya. Nih, penamaan variabel aja. Di Python setidaknya ada 2 jenis error, yaitu syntax error dan exception.
apa ini ya? Exception. Exception itu kan artinya pengecualian ya. Jadi ini dikecualikan tapi diabaikan sebenarnya. Errornya itu diabaikan aja. Jadi nggak menyelesaikan error tersebut gitu. Ini biasanya ada, kita belum belajar ya. Masuknya ke materi try and exception itu ada tuh. Keyword try, TRY sama exception itu ada. Jadi itu untuk mengatur control flow dalam algoritma kalian biar nggak terjadi dan mengantisipasi error. Nah, itu. Kayaknya nggak belajar, nggak tahu ya. Lihat aja deh ntar di modul. Kalau kalian nemu TRY sama exception, apa udah ada? Kayaknya kemarin ada deh. Kedua jenis error tersebut termasuk mudah ditemukan diperbaiki. Logic error. Yang paling sulit. Banyak sekali tulisannya, malas baca. Error pada software juga bisa disebut bug. Ya. Bug tuh bisa dibilang error kalau itu mengganggu. Makanya di dalam konteks software, ya kalau ada bug ya mengganggu kan, jadi termasuknya error kan. Kayak misal nih, Chrome nih, tiba-tiba mana ya, tombol minimize-nya ini ada di sini gitu. Nah, itu kan ngebug kan, dan itu mengganggu, jadi termasuknya error dong gitu. Tuh. Ini apa kok jadi sejarah-sejarah gini ya? Males banget bacanya. Defensive programming. Sebuah pendekatan dalam memprogram di mana program harus berhati-hati serta berusaha. Jadi defensive programming ini adalah sebuah mindset, anjay mindset. Mindset dalam programmer ya. Yang dimana kalian itu kalau mau membuat suatu algoritma, mau ngoding, mau memprogram, itu kalian harus mikirin juga dari sudut pandang lainnya gitu. Oh, kalau gue masukin kayak gini inputannya, kira-kira apa yang bakal terjadi ya gitu. Jadi mengantisipasi dan memikirkan berbagai kondisi yang memungkinkan terjadinya error atau kesalahan atau ngebug gitu. Nah itu mindset ya kan. Oh ini beneran ada mindsetnya. Nah mindsetnya itu ada apa aja ya, inilah baca sendiri lah ya. Modularisasi ini itu deh. Assertion apa pula ini? Oh assertion ini sabar. Pengecekan memastikan suatu kondisi harus benar. Setahu gue ada di Python tuh namanya assertion juga. Fungsi. But in function, iya, kayaknya ada. Ini dipakai nggak nih? Mana nih? Nggak dipakai ya? Nggak ada ya? Nah ini nih, assert nih, ya. By function, bener ya. Ini ya, assert nih, di Python nih, assert. Assert tuh apa bang? Itu tadi, dia untuk memastikan kalau ada error tuh dia bakal outputnya beda gitu. Dan memastikan kondisinya itu benar. Baru bisa melanjutkan proses selanjutnya. Kalau dia dari assertion-nya ini false, ntar dia langsung berhenti ya. Sehingga assertion digunakan hanya untuk pengecekan krusial. Oh ya. Misal kayak ini pasti kepake di software-software gede nih. Misal Windows lah, Windows 11. Windows 11 itu kan termasuk software ya. Software sistem operasi gitu kan. Nah, ini pasti ada semacam kayak gini nih.
ada assertion-nya. Jadi ketika kalian misal mau booting laptop kan anjir. Apa namanya? Hidupin laptop. Nah, ada proses ini juga, assertion-nya juga ini soalnya. Jadi dicek dulu nih, memastikan semua kondisi laptop nih prima atau benar, nggak ada error, nggak ada segala macam, bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi kalau dia nilainya true, ya dia lanjut lah, normal. Kita masuk ke masukin password laptop ya kan. Tapi kalau kondisinya false, ada yang pernah nemu nggak kayak gitu? Dia biasanya ada notifikasi. Dia bahkan bisa langsung ke BIOS gitu, BIOS, ya langsung ke BIOS. Kayak ada blue screen-nya gitu lah pokoknya. Iya, blue screen kalau nggak salah ya. Nah, itu salah satu contoh assertion mungkin ya. Ini gue ngira-ngira aja sih sebenarnya. Tapi harusnya itu ada. Dia dipakai buat sebelum memulai program lah. Apalagi kalau program itu krusial. Nah, itu pasti ada assertion. Ya kan? Benar juga ya, dibilang Isan susah juga anjir. Dia yang susah aja, gue nggak masuk. Penggunaan assertion. Ya. Sebenarnya ada selain assertion itu apa ya? Oh iya, kalau yang kemarin tuh race ya. Ya, mirip-mirip gitu. Cuman kalau ini tuh lebih overpower aja. Race sama apa kemarin tuh? Exception handling, anjay. Apa ini cuy? Buset, langsung dikasih link dokumentasi Python. Males. Ada jenis banyak exception bawaan Python. Name error, type error. Oh, ini exception ini ya. Iya. Ini yang gue bilang tadi teman-teman. Try and exception itu. Nah, ini nih. Ini maksud gue nih. Ada try sama except. Wah, berat juga materinya anjir. Nah, ini try except ini yang gue bilang tadi ya, dia bisa mengatur flow. Oh, contoh soal. Nah, kalau ini kan ada contoh soalnya, bejir. Apa kalian nggak paham sama contoh soal yang ini? Ini DSS-nya notebook lagi, Jupyter Notebook anjir. Nah, kalian kalau nggak paham ya, teman-teman. Kalian tanyakan GPT. Tuh loh. Ntar kita demokan gimana GPT. Apa ini ya? Black box testing apa anjir? Ini gue baru dengar testing. Ya ini mah yang jago ini ya. Sebenarnya ini bidangnya bidang Padil ini anjay. Ya nggak Dil? Cyber data. Woi, cyber data. Mana orangnya? Mah bidangnya Padil ya yang kayak gini-gini nih. Woi, mana cyber data kita nih? Nip, mana dia Nip? Dia ini lagi ADS. Bentar. Iya, ada juga anjir. Ini masuk tes enggak kan? Harusnya masuk ya. Waduh. Ya udah bagus. Sebenarnya Ya, ya. berarti untuk tahu aja. Dibilang ya udah bersyukurlah kali. Oke. Ini apa nih black box testing. Nah ini gue baru tahu nih, gue nggak tahu apa ada ini. Partition. Pertimbangkan keadaan ekstrim, misalnya siapa dah. Melakukan testing. Anjir, gue nggak tahu apa-apa nih. Ini debugging ya, ini materi anak IF semester semester 3 sih, bukan 2. Bukan korprodi ya.
Setahu gue di orang ada materi debugging gitu. Buset dah. Gue cuman paham di awal-awal ya, ini yang testing gue kagak ngerti nih, belum belajar gini apaan. Wah, debugging. Debugging dengan print. Debugging juga gue belum belajar apa debugging. Testing dan debugging sama-sama terkait dengan usaha agar kode kita tidak memiliki bug. Namun keduanya adalah proses yang berbeda. Mencari di mana letak bug. Testing memastikan apakah ada bug. Oh ya, itu ya teman-teman, itu bedanya. Oh kalau debugging tuh nyari kesalahan lah, kayak mencari di mana letak bug. Testing memastikan apa. Aduh, sorry. Terus gitu pokoknya. Testing nih kita ngetes dulu nih. Kita coba-coba lah. Kalau gua inputin ini ngebug rusak nggak ya dia, ngebug nggak ya, error nggak gitu-gitu. Nah kalau debug nih udah ketemu nih yang di testing nih ada hasilnya nih, ternyata ada 5 lah yang ketemu ada bug. Nah, iya ketemu ada bug. Nah gitu dicari bugnya ini di mana nih? Karena kan kalau kita misal di input nih, kita input masukin angka yang ngebug nih. Nah kita kan cari bugnya di mana, letak bugnya di mana, di kode mana, di line mana. Nah itu debugging. Tapi enaknya sekarang kan kita udah tahu ya letak kesalahannya di mana. Tapi itu kalau kesalahan yang kayak typo itu di Visual Studio Code-nya masih ke-handle lah. Cuman kalau kalian nggak ada typo, kalian merasa benar dan emang nggak ada error, nah itu yang pusing, debugging namanya itu baru. Benar-benar mencari letak bug-nya di mana. Itu namanya debugging. Cara dalam melakukan debugging. Udah itu doang ya. Debugging dengan idle. Apa nih cuy? Di idle. Pada Python shell klik menu debug. Oh, ya ini kalau kalian lihat di apa namanya VS Code kalian, mari kita share screen ya. Mana nih? Nih ya. Loh, mana? Nah. Ini ada yang namanya menu. Loh kok gini, cok VS Code gua. Nah. Ada yang namanya menu mana ya? Nih, start debugging. Nah. Udah canggih ya. Coba kita debug. Kita pakai Python debugger. Mana ininya ya? Ini adalah run debug. Sebenarnya gue juga belum pernah nyoba-nyoba ya. Nah, ntar dia kayak gini tuh. Cuman ini pasti lebih worth it-nya tuh kalau kalian bikin codingannya yang banyak gitu. Tapi sederhana kayak gini apa yang mau di-debugging kan? Ntar ada ininya juga sih. Oh iya sabar, ini kita masukin dulu coy. Nah, udah ada fitur debugnya ya. Ini kalau minta input, diinputin dulu lah. Tadi ya di debug. Enable find to Python module ini gue nggak tahu udah apa nih. Kalian bisa coba-coba sendiri ya. Tapi yang pasti ini fitur untuk mempermudah kita dalam mendebugging. Debug. Gitu. Oke. Debug. Ini hampir semua IDE ada sih. Itu doang ya. Nah. Ini testing debug sama testing debug doang malah. Udah ya gitu aja. Ada yang mau ditanya nggak? Atau ada yang mau didiskusikan lagi gitu? Sebelum saya tutup, anjay, sedih nggak? Sedih, padahal tidur kalian. Ayo, gue mau makan dan mengerjakan aktivitas. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Sepertinya cukup. Semoga kalian mengerti ya, dan semoga amal jariah buat gue. Amin. Amin, Bel, amin. Amin ya. Kalian kalau merasa tidak mengerti bilang aja. Gue senang setiasa, anjing ngomong apa gue? Senang setiasa
untuk mengeval diri gua dalam mengajar. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan lagi? Enggak sih, gua nggak buka itu, Deng, sebenarnya. Udah, kita tutup aja ya. Udah 11.42, kita berarti 1 jam 40 menit ya. Berapa SKS tuh? 2 SKS. Mantap.